Hana. 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 Kak Durman, dari tadi panggil nama aku ya? Iya Hana, Kak Durman dari tadi panggil nama kamu. Tapi kok kamu malah tidur lagi? Aku dari tadi dengar panggilan itu, Kak. Tapi tidak ada orang. Jadi aku tidur lagi deh. Maaf ya Nak, Hana kaget ya. Ini ceritanya kok sama sih dengan cerita seseorang yang dipanggil-panggil ketika dia lagi tidur. Siapa, Kak? Nanti deh Kak Durman ceritain. Sekarang kamu bangun dulu. Siap-siap. Kita ketemu sama Kak Yepri dan Shalom. Mereka udah nunggu di taman. Yuk. Halo Kak Yepri dan Shalom. Halo, Kak Durman dan Hana. Nah, kita sapa juga adik-adik yang ada di Betul, rumah. Kak Jeffrey. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Shalom juga Kak Jeffrey dan adik-adik. Karena kita sudah berkumpul di sini semuanya, yuk kita mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah berkumpul mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami, tarian kami. Biarlah suara kami gunakan untuk Tuhan Yesus. Kami undang Roh Kudus-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang percaya katakan amin. Adik-adik, ayo kita memuji Tuhan, yuk bangkit berdiri sama-sama. Kita mau memuji Tuhan, mengikut Tuhan Yesus. God, you are my God, you are my God, I follow you. God, you are my God, you are my God, I follow you. I
penuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Yuk adik-adik ngobrol lagi, bawa hati kita untuk Tuhan. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Di setiap hari Tuhan anak-anak-Mu, kami sungguh sayang kepada Engkau Tuhan. Mari kami ngobrol lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tadi Kak Dorman panggil-panggil Hana ketika lagi tidur. Tapi Hana tidak tahu Kak Dorman yang panggil. Cerita itu sama persis dengan cerita tokoh Alkitab yang Kak Dorman mau ceritakan, yaitu Samuel. Hana berdoa meminta seorang anak kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab doanya dan memberikannya seorang putra yang bernama Samuel. Ketika Samuel masih kecil, ia sudah melayani di rumah Tuhan. Samuel membantu imam besar Eli di tempat itu. Ia selalu memakai baju efod yang biasa dipakai oleh seorang imam. Samuel adalah seorang anak yang baik dan rajin bekerja.
Pada waktu itu Kak Jepri, adik-adik, Tuhan memilih para hakim-hakim untuk memimpin bangsa Israel. Seorang hakim adalah orang yang spesial yang dipilih untuk mendengarkan perkataan Tuhan dan menyampaikan perkataan Tuhan itu kepada bangsa Israel agar bangsa Israel dapat mengikuti tuntunan Tuhan. Nah, adik-adik, ada seorang anak laki-laki bernama Samuel. Dia masih anak-anak. Dia tinggal di rumah Tuhan bersama dengan Imam Eli dan keluarganya. Imam Eli ini mengajarkan Samuel semua hal tentang Tuhan dan melatih Samuel melayani Tuhan di rumah Tuhan, adik-adik. Suatu malam ketika Samuel sedang tidur, tiba-tiba ada suara yang memanggil Samuel. Suatu malam, ketika ia sedang tidur, ia mendengar ada yang memanggil namanya. Samuel berpikir Imam Eli yang memanggilnya. Samuel lalu segera mencari Imam Eli dan bertanya, ada apa memanggilnya? Tetapi Imam Eli berkata, ia tidak memanggil Samuel. Samuel lalu kembali lagi tidur. Tapi Samuel mendengar lagi ada suara yang memanggil namanya. Ia segera berlari mencari Imam Eli. Sampai 3 kali Samuel mendengar ada suara yang memanggilnya dan ia pergi mendapatkan Imam Eli. Akhirnya Imam Eli mengerti bahwa Tuhan yang telah memanggil Samuel. Imam Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Ketika Samuel kembali tidur, Tuhan memanggil Samuel lagi, dan Samuel menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Tuhan lalu memberikan Samuel pesan yang sangat penting, dan Samuel mendengarkan Tuhan. Ketika Samuel tumbuh besar, ia menjadi seorang nabi yang menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Israel. Samuel selalu mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Kak, kenapa Tuhan berbicara kepada Samuel ya? Untuk apa? Tuhan berbicara kepada Samuel karena Tuhan memberikan Samuel pesan yang spesial untuk Imam Eli dan keluarganya. Itu tugas Samuel yang pertama sebagai nabi Tuhan, adik-adik. Tuhan memimpin Samuel sejak ia anak-anak sampai dewasa. Samuel menjadi hakim yang terakhir di Israel, dan Samuel juga menjadi seorang nabi. Tuhan mau bangsa Israel mengenal Tuhan, sehingga Tuhan memilih Samuel untuk memberitahukan kepada bangsa Israel semua rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Samuel sungguh-sungguh mengikuti dan mengasihi Tuhan seumur hidupnya, adik-adik. Wow, jadi Tuhan punya rencana yang spesial untuk Samuel dari Samuel masih kecil ya Kak? Betul sekali, Ana. Tapi kenapa Tuhan terus memanggil Samuel Kak? Karena Tuhan mau Samuel mengenal suara Tuhan dan tahu bagaimana cara Tuhan berbicara kepadanya. Karena suara Tuhan tidak sama dengan suara orang lain, dan Tuhan memanggil Samuel sampai Samuel tahu bagaimana cara Tuhan memanggilnya. Tahukah adik-adik kalau Tuhan berbicara kepada kita juga? Bagaimana caranya kita mendengar suara Tuhan? Ada banyak cara kita mendengarkan Tuhan memanggil kita. Shalom. Tuhan berbicara kepada kita bisa pada saat kita berdoa, bisa pada saat kita bernyanyi, bisa pada saat kita membaca Alkitab. Nah, adik-adik mau tidak mendengar suara Tuhan seperti Samuel? Aku mau. Jadi kita harus rajin berdoa, bernyanyi, dan membaca Alkitab ya adik-adik. Betul. Serta Hana dan Shalom. Betul, Hana, shalom. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang waktunya kita untuk Ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Yesaya 43 ayat 1b.
Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Yesaya 43 ayat 1b. 1b. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Nah, adik-adik, kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang waktunya kita untuk Aktivitas. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Kertas buffalo warna krim dan hitam, gunting, lem uhu, potongan kardus 18x8 cm, pinset, manik-manik, 2 kancing hijau, 10 kancing merah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman tentang Allah memanggil orang-orang pilihannya. Aktivitas hari ini kita akan membuat handphone. Yuk, kita mulai. Ambil kertas buffalo warna krim dan potongan kardus. Taruh kardus di atasnya, lalu kita lipat kertas buffalonya. Kita potong sesuai garis lipatan. Bungkus kardus dengan kertas buffalo. Oleskan. Oleskan lem kembali. Tekan sampai mengering. Ambil kertas buffalo warna hitam. Kita potong ukuran kira-kira 6 x 7 cm. Kita tempelkan di bagian atas potongan kardus yang sudah kita buat tadi. Ambil kancing warna merah, olesi dengan lem uhu. Kita pasang di sini. Baris pertama kita pasang 3 kancing warna merah. Sekarang baris kedua. Sekarang baris ketiga. Baris keempat kita pasang kancing hijau. Di tengah-tengahnya kancing warna merah. Yang terakhir warna hijau. Kita mau hiasi layar handphone kita dengan manik-manik. Kita olesi lem uhu. Gunakan pinset untuk menjepit manik-manik. Lemnya yang rapat ya. Nah, selesai adik-adik. Ini aktivitas kita minggu ini, sebuah handphone. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Bapak Ibu, kita sudah selesai beraktivitas hari ini. Ada aktivitas selama sepekan yang harus Bapak Ibu lakukan selama di rumah, yaitu ajak anak-anak untuk duduk bersama, lalu bacakan firman Tuhan. Beri pengertian tentang firman Tuhan yang dibacakan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Waktunya adik-adik kita akan memberi. Nah adik-adik bisa melihat di layar handphone adik-adik ada QR Code. Jadi ketika adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong ya sama mama, sama papa untuk scan QR Code-nya adik-adik. Wah, selamat memberi adik-adik. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, dan Engkau Allah yang selalu menyertai setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan. Tuhan kiranya Kau memberkati ya setiap tangan-tangan adik-adik yang memberikan persembahan. Kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan mama, papa dan pekerjaannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik kita ikut Tuhan senantiasa, baca firman Tuhan setiap hari, memuji Dia, bersukacita dalam hadiratnya. Ayo adik-adik nyanyi ya sama-sama ya. Follow the leader, Jesus has the key. Follow the leader, everybody sing. Follow the leader each and every day, 'cause Jesus is the Son of God and He's the only way. Follow the leader, Jesus has the key. Follow the leader, everybody sing. Follow the leader each and every day, 'cause
Hari ini kita mau doa syafaat karena kita sudah selesai ibadah untuk hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami, lewat tarian kami, lewat kami melakukan aktivitas kami, dan lewat kami mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami undang Roh Kudus-Mu untuk tetap setia dan senantiasa setiap waktu untuk menjaga hati kami. Bapa yang baik, berkati juga untuk sekolah kami secara belajar dari rumah Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa memberikan kami sukacita dan sejahtera. Bapa yang baik, berkati juga buat orang tua kami, apapun pekerjaan mereka Tuhan, apapun usaha bisnis mereka, mari Tuhan ikut campur tangan dalam keuangan mereka juga Tuhan. Bapak yang baik, berkati juga untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk Pak Presiden kami, yaitu Pak Jokowi. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa melingkupi apa yang Bapak Jokowi rencanakan. Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Hari ini kami mau menerima berkat Tuhan. Adik-adik, semuanya angkat tangannya, kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah damai sejahtera yang senantiasa melingkupi setiap kehidupan adik-adik, begitu juga kedua orang tua adik-adik sampai Tuhan datang untuk menjemput kita. Adik-adik yang percaya katakan amin. Happy Sunday!